Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, nah sekarang kita kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Kak Syifa. Oke, nah seperti yang teman-teman lihat, kita akan belajar tentang membuat ringkasan ya. Nah, membuat ringkasan. Sebelum masuk ke studi kasus atau contoh soal, Kak Syifa mau nanya nih sama teman-teman. Ada yang tahu nggak ringkasan itu sebenarnya apa sih? Coba kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Kak Syifa kasih tahu ya. Jadi, ringkasan itu kita mempersedikit bacaan yang tadinya panjang, si bacaan itu kan ada gagasan pokok, ada gagasan pendukungnya, sehingga bacaan itu panjang kan dalam satu bacaan. Nah, di ringkas itu kita hanya mengambil gagasan pokoknya aja dari setiap paragraf. Kemudian gagasan pokok tersebut disatukan dan ditulis kembali. Itu namanya meringkas. Jadi membuat yang tadinya satu tulisan panjang menjadi sebuah tulisan yang singkat, tapi sudah menjelaskan semua hal yang ada di tulisan yang panjang. Oke, jadi dapat kita simpulkan berarti cara membuat ringkasan itu yang pertama kita harus baca dulu teks aslinya. Kemudian yang kedua, kita ambil gagasan pokok dari setiap paragraf yang ada di teks tersebut. Yang ketiga, kita satukan si gagasan pokoknya disatukan kemudian ditulis kembali. Ya. Nah, sekarang Kak Syifa akan lanjut ke belajar studi kasus. Biar teman-teman semakin paham gimana sih cara membuat ringkasan. Oke? Nah, jadi di sini Kak Syifa sudah ada sebuah teks ya, sebuah tulisan, di mana di sini ada 3 paragraf ya. Kita spill atau kita pisahkan ya. Pertama, ada paragraf 1 ya. Paragraf satunya yang Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda-beda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Oke, nah dari paragraf satu ini kita cari tahu dulu nih yang mana yang merupakan gagasan pokok atau ide pokoknya. Nah, setelah kita lihat, setelah tadi kita baca, maka dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya itu yang ada di awal kalimat, di mana Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Ya, ini kita tandai. Oke. Dan untuk kalimat selanjutnya itu merupakan gagasan pendukung atau kalimat tambahan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini ada perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, sekarang kita cari tahu lagi yang mana yang merupakan gagasan pokoknya. Apakah ada di awal kalimat atau di akhir kalimat, ya. Nah, setelah kita tadi baca, gagasan pokok paragraf kedua itu ada di kalimat pertama atau ada di kalimat awal yang perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Nah, kalimat selanjutnya udah merupakan gagasan pendukung ya atau kalimat tambahan. Nah, sekarang masuk ke paragraf ketiga. Nah, paragraf 3 ini ada pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak Beregu.
Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Oke, nah sekarang kita tentukan kembali gagasan pokok dari paragraf ketiga. Yang di kalimat awal, kalimat akhir, atau di tengah-tengah? Atau malah keduanya? Kira-kira yang mana? Oke. Setelah kita baca, setelah kita simpulkan, dapat kita ambil bahwa gagasan pokoknya itu ada di akhir kalimat, yaitu alhasil tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut ya, karena di kalimat awal sampai kalimat sebelum gagasan pokok itu merupakan gagasan pendukung yang menjelaskan kenapa timnya bisa menang. Oke. Nah, setelah kita menentukan paragraf ide pokok dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3, maka kita tulis ulang. Kita tulis gagasan pokok dari setiap paragraf ya. Kita tulis dulu yang pertama itu ada yang ini ya. Kita tulis ulang. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan budaya dan agama bukanlah menghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada alhasil tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Oke. Nah, setelah kita menulis ulang gagasan pokok dari setiap paragraf, sekarang waktunya kita meringkasnya. Atau meringkas atau mencatat kembali. Nah, kita catat kembali langsung sih gagasan pokoknya, yaitu nanti kita tulis Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Nah, kalau meringkas tidak usah ditambahkan kalimat tambahannya, tapi langsung ke gagasan pokok yang kedua. Perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Nah, alhasil tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, alhasil di sini harus dirubah karena tidak berkesinambungan atau tidak sama dengan kalimat sebelumnya. Dirubahnya bebas, tapi di sini Kak Syifa akan merubahnya menjadi sehingga dalam perlombaan tim mereka meraih juara dalam lomba Bakiak Beregu. Nah, kalimat inilah yang membuat tulisan menjadi yang tadinya panjang menjadi lebih sedikit ya. Kita lihat kan, bisa dilihat perbedaannya. Tadinya dia Nah, tadinya dia sepanjang ini, tapi tiba-tiba menjadi sesedikit ini. Tapi meskipun dia sedikit atau sudah ringkas, dia tetap mengisahkan hal yang sama dengan kalimat yang panjangnya. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami. Apabila masih ada yang dibingungkan atau masih bingung, boleh langsung tanya ke Kak Syifa. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.